Shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan. Tangannya diberkati Tuhan, tangannya. Haleluya. Kita memulai ibadah kita, kita menyiapkan hati kita, kita mau berdoa lebih dahulu. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan besarnya bagi nama-Mu. Kami bersyukur satu hari ini, kami berterima kasih buat semua yang sudah Kau beri. Kami berterima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau saat ini, kami rindu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Mari Tuhan, Kau berkati ibadah kami, Kau berkati setiap kami yang hadir, Kau memuaskan hasrat hati kami, Kau memuaskan rasa haus dan lapar kami akan Engkau. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kau sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi memuji-Mu, kami mau lebih lagi menyembah-Mu, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan.
hebatmu. Dia Allah yang baik, sangat baik. Dia Allah yang besar. Segala pujian bagi Tuhan, segala hormat syukur bagi-Mu. Kau yang layak menerima pujian kami, Kau yang layak mesembah syukur kami. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian, hati kami limpah segala ucapan syukur Padamu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lebih sungguh katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak anugerah. Surahkan Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia ya Tuhan. Haleluya Yesus, terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak hanya Kau yang layak hanya Kau yang layak Hormat syukur bagi Tuhan. Kami mau yang terbaik lebih lagi. Kami menikmati Engkau lebih lagi. Kami mau merasakan Engkau lebih lagi. Amin. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. Halo. Puji Tuhan. Siapa yang menikmati kebaikan Tuhan? Percaya dunia boleh berubah, dunia boleh semakin hari semakin jahat, tapi percaya Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita menikmati kebaikan Tuhan, kita merasakan merayakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Amin.
Yang sampai boleh duduk, yang kuat masih tetap berdiri. Kita mau lebih lagi nyanyi buat Tuhan, bergoyang, bersorak-sorai buat Tuhan, yang terbaik Tuhan. Amin. Nyanyi glory buat Tuhan. Amin.
Haleluya. Saya beri kesempatan buat yang mau bersaksi. Yang mau bersaksi silakan. Ada? Yang mau saksi? Ibu? Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama Bapak Gembala di tempat ini, dan terima kasih kepada Pak Wijaya yang sudah mengajak saya ke tempat ini. Saya sangat bersyukur bila saya punya kesempatan untuk berdiri di sini tempat ini. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah saya alami. Hari ini sudah hampir 45 tahun. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maria Juwaria, dan saya tinggal di Malang. Saya bekerja sebagai ART, dan saat ini 1 bulan lagi saya bekerja sudah mencapai 45 tahun. Dan ini semua bukan karena kebaikan majikan, bukan karena enak, bukan karena gajian tinggi, tetapi semuanya murni kuasa kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang diberikan kepada saya. Karena dari awal sebenarnya sudah tidak betah bekerja di situ, dan sempat pada saat itu juga di tempat tidur pun juga kurang layak, dan banyak yang saya alami ya, antaranya pedih, perih, pahit, getir, asam manis sudah saya alami semua. Dan hari ini yang saya alami yang terakhir manisnya, dan manisnya yaitu saya boleh pergi-pergi kemana-mana, dan akhirnya saya sempat diajak pergi jalan-jalan ke Singapura sampai 7 kali. Pertama kali naik pesawat, dan pertama kali saya naik pesawat masih dikhawatirkan kalau mabuk atau bagaimana, tapi puji Tuhan saya tidak pernah mabuk meskipun naik mobil kemana-mana dan naik pesawat berkali-kali, tidak pernah mabuk. Itu semua oleh kemurahan Tuhan. Dan saya mengalami banyak berkat yang Tuhan berikan kepada saya, meskipun di tempat saya bekerja mungkin menurut orang dunia masih kurang ya, di antara pendapatan saya itu disamakan dengan orang yang baru masuk jam. Kalau menurut perhitungan orang-orang normalnya harusnya lebih, tetapi saya tetap bersyukur dan tetap menerima semuanya itu karena Tuhan berikan kepada saya roh kasih, ya, kasih yang Tuhan berikan kepada saya sendiri. Meskipun yang saya alami itu banyak sesuatu yang tidak enak, banyak yang membuat saya menangis waktu itu, tapi Tuhan selalu memberikan kepada saya kemenangan, dan saya sudah banyak pertolongan Tuhan, selalu bersyukur dan diberi kemenangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kesaksian yang menjadi berkat buat kita. Tuhan sanggup menolong. Tuhan selalu menolong dan pasti menolong hidup kita. Apapun latar belakang kita, apapun dari mana asal kita, tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Anak Tuhan diopeni Tuhan. Amin. Anak Gusti Allah diopeni Gusti Allah. Amin.
Kamu siapkan hati kita. Kamu dengar firman Tuhan.
mengucap syukur buat sore hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu Bapa, anugerah-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua begitu sempurna. Karena itu Bapa, di pertengahan ibadah kami siap untuk menerima berkat rohani yang telah Engkau titipkan melalui hamba-Mu. Engkau rapi hamba-Mu, Engkau sembunyikan beliau di belakang salib-Mu, agar semua yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami siap untuk menerima berkat rohani. Kami sambut hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Wah, banyak ini. Tinggal isi yang kosong di belakang ya. Bisa lebih ini. Luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, perkenalan dulu ya. Nama saya Wijaya Ong. Saya dari Malang. Saya punya satu komunitas. Komunitasnya sama dengan jemaat di sini. Saya lihat rata-rata ini usianya di atas 60 ya. Betul ya? Alias sudah lansio katanya. Gak mau disebut lansia, tapi lansio. Ben agak keren katanya seperti itu ya. Saya pun juga melayani lansia. Nah ini baru pelayan. Seharusnya pelayannya itu ada 12 ya. Ya, kita pakai seragam ben ketok beda ya, seperti itu ya. Ucek lek gak pakai seragam paling podo ae. Omne si rambutnya putih podo ae. Ya. Ini pelayan masih 12. Kalau jemaatnya bisa terkumpul sampai 100 lebih. Kalau mau lebih lagi, ya ono syaratnya. Penting sajane jangkep. Berikan lagi kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini saya akan undang untuk ya dulu ya. Ayo bangkit berdiri. Nah, nanti kenapa kita bisa dikirim Tuhan ke sini? Nyambung semuanya. Saya sampai kadang heran dulu di sini ya. Siap? Ya. JG Stoka Diberkati, JG Stoka memberkati, JG Stoka saling mengasihi, JG Stoka penuh inovasi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi biar tidak bertanya-tanya, saya artikan JIG itu Jesus is good. Ya, bahasa Inggris titik ben keren. Ya, Jesus is good apa? Tuhan Yesus baik. Percaya ya, semua percaya ya Tuhan Yesus baik ya. Nah, yang kedua yes tokam. Jadi yes tokamnya itu Yesus tolong kami. Setuju ya? Bukan nolong saja ya. Bukan ya, bukan nolong ya, bukan nolong tante, bukan nolong yang belakang-belakang aja ya, tapi nolong kita semua. Berarti nanti Yesus datang kedua kali untuk menolong kita semua, untuk menolong kami. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini saya gandengkan dengan penuh inovasi. Jujur, saya kesini, saya kaget juga. Iki ibadah atau mlebu kafe? Tempatnya seperti ini, ya. Tak lihat duduknya, ono sidik, ono bengok-bengok, di kene bengok-bengok, di pojok ono bengok-bengok. Ini loh penuh inovasi. Terlebih lagi saya lihat tadi WL-nya, wah nyantai, cocok ini nih. Melok Gusti jok ngoyo. Nggak perlu karena di Keluaran 14 ayat 14 jelas sudah. Wes kita disuruh diem aja kok. Tuhan yang bekerja. Tapi kuati iman dan juga firman harus selalu ada buat pribadi lepas pribadi. Cocok. Ya ini namanya penuh inovasi. Lihat WL-nya sandalan. Aku mah nanti cocok sandal. Tapi kok gak enak ya. Tadi aku berdiri di situ kena kafenya miring yo. Ya wis saya nangis. Ini loh inovasi baru. Ya. Jujur beberapa gereja yang saya layani terutama di desa-desa, wah luar biasa. Ini benar-benar nyantai. Memang benar melok Gusti nggak usah ngoyo-ngoyo. Ngoyo-ngoyo yang artinya ya percuma ya. Tiap hari ibadah, tapi tidak ada lawatan Roh Kudus, percuma enggak? Percuma ya. Ini benar-benar luar biasa. Berikan dulu kemuliaan lagi buat Tuhan. Ya, sebelum saya firman, saya lihat semangatnya luar biasa, luar biasa. Kalau enggak joget kurang wah. Tadi bengok-bengoknya tadi ya luar biasa. Saya undang itu yang suka bengok-bengok bisa maju ke depan. Yang goyang, yang tadi pakai yel-yel kayak goyang pakai tangan saya. Ayo. Di musiknya bisa ya. Ayo. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ayo. Kita sukacita hari ini.
kita sukacita, karena tempatnya luar biasa ini. Kalau kita nggak bersukacita, kita undang lawatan Roh Kudus, wah, percaya nanti dengan kita joget, kita dengan semangat yang luar biasa, yang sakit encok, yang kepalanya pusing, yang pergumulan hilang kabeh. Ya, percaya ya. Mungkin tahu ya lagu yang biasa ya. Kita harus muliakan nama Tuhan. Siji yes, ayo. Oke, joget tuh ya. Percuma tadi bengok-bengok sudah, terutama yang jiwa muda ini. Tapi yang lansia jiwa muda enggak apa-apa. Lansia harus goyang ya. Ini enak lagune wis tak buat enak ya. Tapi tetap nanti ada firman ya. Oke, ayo. Percaya. Nanti lawatan Roh Kudus di tempat ini. Yang sakit pinggulnya sembuh, yang encok-encok waras. Joko Gemelu Papat Lima Derek Gusti sing taman Itu walu songo Derek Gusti aja sambrono Sepuluh jangkap Derek Gusti pasti Islam. Kali lagi Siji lalu ayo kanca padha melu asih dino Derek Gusti sing taman pitu walu songo Derek Gusti aja sambrono sepuluh jangkep Derek Gusti pasti selamat. Apa iya apa tenang apa tenang Derek Gusti pasti selamat. Sekali lagi lebih semangat. Apa iya tenang apa tenang iya tenang Derek Gusti pasti selamat. Gandol Gusti Gandol Gusti Dino wangi Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Saben dino Dino wangi Gandol Gusti. Lebih semangat. Mula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tetep, atiku rasa seneng saben dina kula nggih. Ada siapa? Sekali lagi. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wangi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina, dina wangi Gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya.
tadi ada melok Gusti ojo ngoyo. Berarti kita tidak boleh apa? Sambat. Kita nggak boleh sambat. Percaya Tuhan bekerja buat kita pribadi lepas pribadi. Tadi sudah boyok-boyok hilang, sudah enak, ngelune hilang. Nah, sekarang tambah lagi. Ya. Ojo sambat wae. Ayo. Puji Tuhan. Adu-adu tutup Korea, bener-bener. Enggak jadi dari Korea kok, dari Malang aja. Sudah semangat ya? Sudah enak ya badannya ya? Mas, dipercayai aja. Sakit-sakit akan Tuhan sembuhkan. Tema hari ini sikat aja, mendarah dagingkan firman. Mendarah dagingkan firman. Di sini sudah kenal Kristen benar-benar mendarah daging atau belum? Atau masih setengah-setengah? Atau pokoknya wis dadi wong Kristen wis. Lebih semangat lagi, berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama ya. Dan kita ini benar-benar jadi orang Kristen yang mendarah daging. Ojo nyemek-nyemek, ojo mek setengah-setengah, tapi total jadi orang Kristen, mendarah daging. Nah, nanti dapatnya apa? Sudah, jangan khawatir. Segala yang terbaik
pasti Tuhan berikan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Yehezkiel 3 ayat 3. Yehezkiel 3 ayat 3 saya akan bacakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Enak ya, kayak madu, manis ya, perut kenyang ya. Tapi jangan mikir tentang dunia saja, tapi anggap makanan itu firman dari Tuhan. Jadi kita dikenyangkan. Biar apa? Biar mendarah daging. Ya, ngomong daging kemarin saya juga melihat YouTube-nya Pastor Musa Hendri di Kediri, keren ya. Daging kalau ditaruh rumah sampai sak minggu nggak diapa-apa, no. Kira-kira bau enggak? Bau ya, busuk ya, saomai saya untuk ampuni ya. Nah, tapi kalau daging ini dibumboni, moro dibakar, wah, baunya gimana? Harum ya. Itu firman. Jadi kita harus ada di dalam diri kita ini firman Tuhan sampai mendarah daging. Jadi masih banyak orang Kristen, bahkan pelayan hamba-hamba Tuhan yang belum kenyang dengan firman Tuhan. Betul enggak? Ngaku-ngaku hamba Tuhan, ngaku-ngaku pelayan Tuhan, tapi ujung-ujungnya kasus 4 orang bisa. Ya ini Meksiki. Sampai 4. Ini sangat-sangat mengerikan ya. Maka saya hari ini benar-benar senang, terutama saya punya misi harus punya inovasi baru. Ya wis seperti ini inovasi baru. Saya tidak menghakimi tentang WL pakai sandal, gembalanya lihat. Masa bisa disebut gembala? Nyantai melok Gusti ojo ngoyo. Percaya karena Tuhan bekerja atas diri kita pribadi, lepas pribadi. Jase wapik, jase duwowo ya. Parfume 1 liter kira-kira ya. Mungkin sepatunya juinjet, gue wilat ya. Tumpahannya gitu, mobil sudah, mungkin pesawat. Ya untung ini nggak cukup pesawatnya, ya turun di sini. Ya ini nyantai. Saya setuju. Terlebih lagi di usianya yang masih muda. Saya kemarin dengan pastor dari Australia, umurnya saya juga kaget, brewoy kuandel sudah. Seperti Tuhan Yesus, wandel. Ternyata saya tanya, umurnya masih 33. Ya ini, anak-anak muda harus seperti ini, punya inovasi baru. Yang penting intinya apa? Fokus sudah, fokus sama Tuhan. Saya punya kata-kata yang benar-benar ini negur buat mereka yang waduh ikut kekristenan hanya setengah-setengah. Fokus, lurus, tulus, tanpa modus. Setuju enggak dengan itu? Kita harus fokus, kita harus lurus, kita harus tulus, tapi jangan ada modus. Nanti ada keperluan lain-lainnya. Ini tidak boleh. Ya, ini saya selalu sampaikan kalau firman di desa-desa atau di mana-mana. Saya paling tidak setuju tentang lighting. Tahu lighting ya? Oh, cuma untuk roh lighting tenan, tahu enggak ya? Lighting itu lampu yang disorot no. Jadi tak sorot no sana sweat. Waduh, warnanya 10 sampai 15 ini. Ya, saya berdiri di sini. Nek lighting, wah, kayak bunglon mesti hijau bang biru. Keren, betul enggak? Tapi itu enggak murah. Di sini enggak dijual pasti nama Pastor Musa, enggak ada. Itu harganya mahal. Bahkan sampai ratusan. Yang saya ketahui lighting ini biasanya adanya di diskotik, panggung-panggung, kafe. Saya bukan menghakimi, tapi menurut saya itu percuma, betul enggak? Coba diberikan beras, kira-kira untuk pirang truk ya. Terus dibagi-bagi di desa-desa kecil, dibagi-bagi di tepi-tepi pantai. Jadi pelayanan saya di desa-desa kecil, di tepi-tepi pantai. Inovasinya apa? Bukan cowok-cowok ganteng seperti saya, seperti Pastor Musa ini yang kuat-kuat, yang masih punya tenaga super.
Yang saya bawa lansia. Di sini ada yang umurnya 84. Tapi di sini saya bukan lansia, saya peralat atau apa, enggak. Saya hanya terfokus apa di usia yang lansia, apa yang sudah kita berikan sama Tuhan. Betul enggak? Ada yang berani ngomong, saya sampai umur hari ini mungkin 70, 60, saya sudah memberikan total sama Tuhan Yesus. Saya sudah memberikan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Ada yang berani ngomong seperti itu? Kalau ada, wah luar biasa. Jadi di usia lansia ini, sing waktu ini mepet, ya. Saya selalu ngomong, nggak ada tanda tangan materai 100 gitu, tanda tangan. Tuhan Yesus, aku ambilan umur 70 Tuhan Yesus, bosen Tuhan Yesus. Jadi sing kadung mangkel wis urip kaya ngene-ngene sampai lansia ya pancet wis 60 ae Tuhan Yesus. Bisa seperti itu. Materainya sampai 100 enggak bisa. Kita suatu-waktu menghadap Tuhan. Betul ya? Misi dari pribadi saya, kenapa saya sampai melayani lansia? Bukan karena saya ditinggal papa umur 9 tahun. Saya enggak merasakan namanya kasih papa, enggak merasakan. Saya sudah keadaan mapan, punya mobil, dompet lumayan. Sama Tuhan Yesus kasih kesempatan aja untuk bawa mama ke mall. Setelah itu harus cuci darah dan meninggal. Bukan karena itu Tuhan memberikan satu karunia khusus. Saya yakin gembala tempat ini juga diberi karunia khusus. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, kembali ke lansia ini, jangan sampai, ini misi pribadi saya, setelah hari baik kita menghadap Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus ngomong, siapa lu? Aku nggak kenal kamu. Belain nggak kira-kira? Padahal sudah rutin ibadah, baca firman, sudah melakukan yang terbaik, sudah sampai lansia. Tapi terus ngomongnya Tuhan, aku nggak kenal kamu. Kasihan, gitu loh, betul nggak? Kerinduan kita sama semua, ini banyak lansia. Nanti di hari baiknya itu pasti saya pun akan mengalami. Saya masih ketok muda gini, umurnya sudah tua, bodoh, gocap sudah. 5 tahun lagi pralansia, 60 tahun lagi, 5 tahun lagi 60, wes lansia wes. Gigi sudah ada yang putus, rambut wis putih, semil pun larang ya tetap supaya tua. Betul enggak? Kita akan mengalami masa itu. Dan terlebih kita juga akan mengalami masa kita dipanggil Tuhan. Nah, mumpung ada kesempatan, berikan yang terbaik sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan langsung kenal, iki anakku, tak rangkul, dirangkul sama Tuhan Yesus, dibawa naik ke surga. Rindu enggak? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi tema hari ini kita harus mendarah daging bersama Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen harus mendarah daging. Kita akan belajar sedikit aja ciri-ciri orang yang sudah mendarah daging. Ben tahu. Jadi jangan sok-sok waduh ibadah, nggak perlu tiap hari ibadah sudah. Ya, Alkitab wis hafal kabeh sudah. Tapi kita akan belajar di sini. Orang mendarah daging itu gimana? Yang pertama, ketika firman menyatu tubuhnya, maka akan mengontrol cara berpikir dan berperilakunya sehari-hari secara otomatis. Itu sudah jelas sudah. Pikiranmu, perbuatanmu, itu sudah bisa dilihat. Itu kamu sudah benar-benar mendarah daging atau enggak. Tapi kalau kelakuan kita dari berpikir dan berperilaku, bahkan yang sehari-hari tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, terus jangan ngomong kamu orang Kristen. Malu-maluin, betul enggak? Saya ikut kekristenan bisa diomong kalau di masa-masa diruntut dari sekolah minggu, youth, dewasa muda, lansia. Saya ini masih youth. Mungkin bisa diomong, mungkin saya kenal kekristenan masih umur 18 sampai 19 tahun. Berarti kan youth ya, masih kecil ya, betul enggak? Kehidupan sebelumnya, saya orang Buddhis, saya orang Renteng, saya orang Buddha Dharma.
mendalami. Tuhan saya sampai menyiksa diri, dia sampai lumutan, sampai kering sudah hanya untuk mengetahui apa sih kenapa manusia bisa lahir, sakit, mati, kaya. Hanya itu. Itu ketuhanan yang mereka percaya. Saya juga sampai hafal waktu itu, saya sampai hafal parita. Saya hafal. Budang sarana gajami, damang sarana gajami, sanghang sarana gajami, duti anti budang sarana gajami. Hafal saya. Tapi setelah melalui proses saya rindu menjadi Kristen yang benar-benar, terutama kembali lagi saya masih hidup, saya tidak pernah mengalami ikut sekolah minggu ya. Di sekolah minggu nyanyi-nyanyi, suka-suka bagi hadiah, kasih kue, itu nggak ngalami. Youth kumpul anak-anak muda gitu ya, kumpul basic muda-muda, ono sing ayu, ono sing ganteng, wis gandeng gitu ya. Seperti tidak ngalami ya, langsung ketemu sama lansia ini, ibadah lansia. Tapi bukan merasa saya ini dipakai lebih, bukan. Kita semua mengalami proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, betul tidak? Nah, di sini kita akan terus belajar untuk supaya kita ini benar-benar dibilang, oh kamu sudah benar-benar mendarah daging jadi seorang Kristen. Itu ciri yang pertama. Jadi ketika firman menyatu sudah, mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan, itu firman sudah. Ini loh orang yang tidak pernah nyadari. Jadi ngaku-ngaku sudah Kristen sudah. Aku paling luar biasa, Kristen nomor 1. Ya, Tuhan yang paling baik. Tapi tidak mendarah daging, ya pancet kelakuan, betul tidak? Banyak yang melakukan tidak sesuai kehendak Tuhan. Banyak loh sekarang ini, betul tidak? Lebih lagi sampai diomong hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Nah ini ciri pertama, ini kita harus benar-benar belajar bahwa kita ini sudah berpikir, berkata, berperilaku sesuai tidak dengan firman. Kalau belum, saya rasa sudah. Jangan aku sudah orang Kristen. Jangan ngomong kamu ini benar-benar dalam sudah jadi orang Kristen. Walaupun saya berikan tanda kutip masih lansia. Pengalaman saya di lansia, wah sangat luar biasa sudah. Bukan melayani lansia itu karena tua dituntun, ya. Oh, nggak iso mudun dituntun dan lain-lain. Enggak. Saya sudah banyak mengalami banyak sudah. Mujizat pun banyak. Mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit aja tentang pelayanan lansia ini luar biasa. Bukan saya ini sombong, ini tadi berangkat Kemarin kita nginep di salah satu vilanya teman, udah terus percaya, terlebih lagi kita diingatkan hari ini wis melok Gusti gak usah ngoyo. Oh benar ternyata sudah, karena di Keluaran 14 ayat 14 sudah jelas kita nih. Segalanya wis Tuhan bekerja sudah, gak takut sudah. Lu yang saya bawa bukan soce-soce loh, kelihatan ini. Bukan soce-soce, ngerti artinya soce? Cewek-cewek cantik, wis tak bongkari gitu ya wis ya. Bukan syoko-syoko, koko-koko ganteng kayak Samuel gitu. Bukan, sing kuat lansia ini. Bangun pagi harus jalan, ya kan? Sesek di mobil, sesek sudah. Karena mobilnya nggak cukup, mau tak bawa 12 memang di atas tak ikat gitu ya. Kayak barang tak bawa merene, nggak bisa. Tapi satu kerinduan mereka berlomba untuk ikut. Ikut opini gitu. Nah ini teladan yang kiranya menjadi hikmat buat kita semua. Lansia ini apa sih sudah tak lakukan? Ya ayo sudah di mimbar ini jangan WL ini aja mungkin yang muncul gantian ya. Nanti lansia yang memimpin pujian, keren. Kesaksian, wis jangan ten-tenan langsung maju sudah. Pelayan-pelayan saya tadi kesaksian nyata ART sudah. Di mana seorang ART bisa bos tak tinggal bos ada pelayanan dino Senin bisa repot-repotnya uang ya setahun nang Singapura bisa. Ada enggak kejadian seperti itu? Karena tulus. Kita bukan mengucapkan sudah ada firman di dalam dirinya,
pikiran, perkataan, perlakuannya sudah firman sudah. Jadi ART bukan satu jabatan atau pekerjaan, waduh sangat terhina, enggak. ART nang luar negeri numpak kapal arang-arang Kak Ruso, nggak pernah dengar saya ya, betul enggak? Di sini pun juga banyak masih Bu Sasi, ini usia 84 ini, waduh sudah kudu keliling dunia, keliling Malang Selatan. Enak lah ngomong keliling dunia ya. Ikut Kristen pasti enak, happy, mangan-mangan, itu duit, berkat dan lain-lain, mujizat pasti nyata, pret. Ya, melok-melok mah yang pret. Ini ada Bu Endang, dulu bukan mantan camat, mantan pegawai camat, kelurahan dan lain-lain, instalasi pemerintah lah. Ini pasti butuh PLN, butuh kantor PLN gitu aja ya. Terus Bumin, ini juga teladan yang sangat luar biasa. Sampai hari ini pun kadang Pak Wijaya tidak bisa ikut Pak Wijaya. Kenapa Bumin? Orderanku 300 kue. Kepingin enggak? Kadang goreng 10 ya kadang belum baik. Ini langsung 300. Sudah terkenal kuenya. Belum sampai Madiun sini terkenal. Oh luar biasa. Ini karena apa? Sudah mendarah daging. Ini bukan pilihan. Saya tidak pernah milih tunjuk-tunjuk. Bahkan saya selalu ngomong, ini juga nanti di-share di YouTube. Ini selalu saya omongkan. Seorang gembala, walaupun saya tidak tahu seorang Pastor Musa ini gimana. Gembala itu bukan hanya asal tuding. Wah itu lo ganteng duwe akeh motornya 100 itu. Ya kan? Sertifikat omahe sak koper wis gak kena dihitung. Terus ditunjuk ini gembala. Enak. Nyewa ruko, boleh jemaat, dadi gembala sudah. Tapi saat ini kita lihat gereja-gereja yang mungkin baru muncul. Ujung-ujungnya kayak biskup, gerimis buyar. Karena apa? Itu tadi gembala dipilih karena voting. Karena dilihat tampannya, gagahnya. Mesti ganteng kalau ini gak dipilih-pilih. Apa mereka jadi gembala? Red mana? Gak gampang jadi gembala itu. Betul enggak? Kemarin pun ada seorang pastor di Turen. Dari mulai kecil sampai pembangunan, jemaat 10 sampai 20 sampai melonjak jadi ratusan. Murni itu. Karena apa yang nggak diingat sama orang-orang mereka yang ngaku Kristen, mereka yang ngerti tentang Kristen, kembali lagi yang tidak mendarah daging ini tadi. Karena asal tunjuk, di voting dan lain-lain. Mereka melupakan apa? Roh Kudus ikut bekerja, Tuhan ikut memilih. Itu yang jangan dilupakan. Saya bukan seorang gembala. Saya tidak berani. Saya ngomong waduh gembala lansia, tidak berani. Karena Tuhan ikut memilih, otomatis Roh Kudus ikut bekerja. Dan itu yakini. Itu sudah pilihan Tuhan. Nah, kira bisa katakanlah waduh buyar. Akan bertumbuh terus. Karena akan menghasilkan buah roh. Ya mereka yang saya bisa ngomong bisa balap-balap. Sekali lagi saya bukan benci banyaknya gereja di sana buka, di sini buka, sampai selalu saya ngomong waduh buka di mall, memang paling cocok, ya betul enggak? Dengan fasilitas yang luar biasa katanya, waduh ben enggak shopping tok, ben enggak jalan-jalan tok. Nah saya selama hidup sampai sekarang kalau tujuan saya ke mall ya pasti nomor 1 untuk apa? Yuk jalan-jalan, ada duit belanja, shopping, betul enggak? Tidak ada pemikiran untuk waduh nang mall aku nang gereja, jarang. Nah, tapi saat ini kekristenan dibawa ke arah situ. Ini yang kita tidak tahu motivasinya apa. Saya kasih bocoran sedikit aja biar nanti Isa tahu. Setiap gereja yang di dalam mall jarak tidak ada 50 meter pasti ada ATM. Sudah, motivasi apa bisa tahu. Juga saya tidak kepingin tahu, saya bukan menghakimi. Tapi lebih baik berikan inovasi, berikan pelayanan yang tulus-tulus seperti ini aja sudah.
Hari ini pun saya senang, ternyata inovasi baru itu enggak seperti gereja, waduh sini mimbar, situ jemaat, langsung ada yang di sana dan di sini. Ini inovasi baru. Yang penting muliakan nama Tuhan, fokus untuk nyenengno hati Tuhan Yesus. Itu yang penting. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ini ciri yang kedua. Ciri kedua, orang hanya 3 ciri aja, dia nggak terlalu lama. Ya memang cuma 3 aja, biar kita bisa mengerti lebih dalam lagi. Kamu itu sudah benar-benar jadi Kristen dengan firman yang mendarah daging, atau cuma Kristenan tok, apalagi Kristen KTP. Pokoknya KTP ini Kristen, Kristen. Nah seperti itu. Yang nomor 2, orang yang sudah mendarah daging firman Tuhan dalam dirinya akan mampu membedakan mana yang jadi kehendak dan berkenan kepada Tuhan. Itu otomatis, seperti tadi. Pikiran, perkataan, perbuatan, pasti sesuai firman Tuhan. Di nomor 2 pun sama, akan diberikan satu kekuatan untuk membedakan. Nah, ini kehendak Tuhan atau bukan yang saya lakukan. Di Roma 12 ayat 2. Di Roma 12 ayat 2 saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang dilakukan pasti yang berkenan-berkenan, yang pasti baik-baik, yang pasti layak. Tapi kalau kekristenan diketahui perlakuannya tetap gitu-gitu aja, masih lansia ya tetap disebut Kristen, tapi bukan Kristen dengan firman yang mendarah daging. Saya pastikan percuma. Saya pastikan. Jadi kalau ikut Kristen benar-benar total. Ini istilah mendarah daging ini paham ya, benar-benar wis ada firman di dalam diri kita. Di nomor 1 sudah dibilang, pikiran, perkataan, perbuatan kita pasti wis sesuai firman Tuhan. Yang kedua ini tadi, yang pasti kita akan dibawa untuk bisa membedakan ini kehendak Tuhan atau bukan. Nah kalau cetai tidak ada perubahan, ya sudah, tidak ada kekristenan di dalam dirimu. Terakhir yang nomor 3, seluruh kehidupannya mencerminkan isi firman sehingga bisa dijadikan teladan hidup bagi orang lain. Yang kita mengandalkan teladan Kristus. Sebenarnya Tuhan sudah nitipkan melalui firman untuk kita jadi teladan. Nah, tapi karena ini tadi, karena firman tidak mendarah daging dalam diri kita, tidak akan mampu kamu untuk jadi teladan. Istilahnya dilihat, seorang Kristen begitu aja. Dengan ciri apa? Hasilkan buah-buah roh. Kita bisa menolong orang. Karena kita ini diberi kuasa sangat luar biasa sama Tuhan setelah kita kenal Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja kepada pribadi, lepas pribadi, untuk diberi kuasa yang sangat luar biasa. Tanganmu diberi kekuatan untuk menopang, tanganmu diberi kekuatan untuk bisa menyembuhkan. Ini luar biasa. Nah, kalau kita sudah mengerti kekristenan sudah mendarah daging, ya sudah, jadilah teladan, wujudkan buah-buah roh. 3 aja simpel, kamu bisa dibilang, wah kamu benar-benar orang Kristen yang memiliki firman yang sudah mendarah daging. Saya senang kemarin dengan Pastor Musa yang ngomong tentang daging kalau ditaruh busuk sudah, tapi kalau dibakar itu panas. Ya, seperti hari ini, maka saya senang. Saya selalu kalau kepingin tahu lihat YouTube saya senang bahwa jemaat itu bersuka cita, muruk seakan-akan, betul enggak? Muliakan nama Tuhan lebih lagi, sudah membakar itu sudah. Nah, nanti berkat-berkat mujizat-mujizat pasti kita rasakan bersama sudah. Tentang mujizat pun ini sering saya sampaikan di setiap ibadah saya. Mungkin sampai-sampai pelayan-pelayan mungkin bosan dengan firmannya Pak Wijaya, mujizat kok mujizat. Semua senang mujizat enggak? Orang Kristen senang mujizat enggak? Lu kok mesem? Enggak kepingin dapat mujizat? Halo? Kepingin ya semua ya?
Semua kepingin ya dapat mujizat ya. Mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, mujizat apapun yang baik-baik, kepingin enggak? Nah ini tadi lebih dalam lagi agar tahu kamu sudah mendarah daging atau enggak. Kenal enggak mujizat itu apa? Apa hanya berupa berkat, wis pokoknya turun dari Tuhan, entah duit, entah kesembuhan, itu wis mujizat. Saat-saat ini hati-hati. Mujizat yang saya bilang abal-abal bisa aja dari roh-roh lain, betul enggak? Kamu moro-moro dapat duit, oh mujizat dari Tuhan, ya belum tentu. Betul enggak? Saya selalu kupas tentang mujizat itu harus tahu dulu siapa yang memberi mujizat. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Berarti apa? Kita intim dulu sama Tuhan, betul enggak? Doa enggak tahu, saat teduh enggak tahu, suruh doa enggak iso, kemudian baca firman, bisa diomong intim sama Tuhan? Belum. Itu minta mujizat sampai mewek-mewek, mele-mele. Mujizat Tuhan, turunkan kesembuhan Tuhan. Tekakno beras sak ton Tuhan, duit ojo mek 100 Tuhan, sak miliar 20. Mbek nangis-nangis gitu. Kita belum mengenal mujizat. Firman belum benar-benar mendarah daging dalam dirimu. Setelah nomor 1 kita tahu mujizat itu dari Tuhan, dengan kita intim sama Tuhan, sudah dapat mujizat. Belum. Ojo sok wes ibadah tiap hari, saat teduh rutin sudah, doa wis nggak pernah telat, doa puasa nggak telat, intim sama Tuhan. Belum. Nomor 2, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Itu nomor 2. Sudah enggak? Oh sudah, saya tiap hari baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. 1 sudah, intim sama Tuhan. Firman Tuhan direnungkan dan dilakukan sudah, bisa dapat mujizat. Belum. Jadi kembali lagi, sudah mendarah daging enggak, sudah kenal enggak sama Tuhan. Sok-sok sudah dilakukan 2 ini, walau puas mujizat terjadi setelah dapat berkat, wah wis dari Tuhan ini pasti wis gagal. Belum murni itu mujizat Tuhan. Nomor 3 yang kadang kita lupakan. Saya pun pernah mengalami. Nomor 3 apa? Melepaskan pengampunan. Kalau belum ada, jangan sok-sok kamu memang mujizat gaya-gaya sudah. Saya yakin semua di sini pasti pernah ngalami namanya kepahitan, sakit hati, entah sama anak, cucu, pasangan dan lain-lain. Pernah enggak? Teman sepelayanan, bos, semua pasti ada namanya kepahitan, sakit hati. Saya pun pernah ngalami. Ngilangnya sapa wis ditengking 100 pendeta supaya hilang kepahitan itu. Doa bareng-bareng ditengking jejeg bisa hilang enggak. Yang bisa melepaskan kepahitan adalah diri kita. Jadi tadi intim sama Tuhan dulu. Lepaskan pelan-pelan. Nanti kasih yang sempurna dari Tuhan akan menyentuh diri kita. Kita akan lega sudah. Terutama lega dulu. Wis mengampuni. Baru kamu bisa menerima mujizat yang benar-benar nyata. Benar-benar nyatanya apa? Wis tidak akan hilang sudah, kekal mujizat itu. Entah kesembuhan, entah berkat ekonomi, entah apa itu kekal. Tapi yang abal-abal ya tunggu aja. Saiki sembuh meneh encok maneh. Saiki dilawat meneh keseliu maneh. Ya, sekarang diberkati besok jatuh lagi. Karena apa? Ya tidak mengenal mujizat itu tadi. Karena apa? Firman tidak benar-benar mendarah daging dalam diri kita. Ya, ini perlu. Saya bukan mau minta itu, terutama di sini banyak lansia. Saya selalu hormat sama lansia. Saya anggap orang tua ini sebagai orang tua saya, karena tadi kesaksian saya yang seperti itu. Waduh, kalau dibilang kepahitan, sakit sudah paling simpel yang saya sering ngomong sudah, teman-teman pada dikei duit, mbak papa izin, mbak mama izin, wis beli bakso, jojok, pentong, jumuk bakso, jumuk goreng, siomay kabeh dibeli, tidak perlu enak ya. Ya depan mimbar ini kasih lepek, mbak mama. Tahu lepek ya? Kok bahasa Jerman lepek? Piring cilik maksudnya. Jaluk caos mbek tomat. Caos tomat di sambal. Mama merintah seperti itu. Karena 9 tahun saya ditinggal papa dengan keadaan
Papa meninggalkan warisan yang sangat luar biasa buat mama saya. 12 anak. Wah, kayak nggak ono rencana guys kesebelasan sepak bola, nggak ono. Saya nomor 9. Kira-kira ini jadi mama-mama wakai ini mama-mama. Ngeluh ndase kira-kira sikil gawe ndas gawe sikil apa diwolah wae gak karuan, pusing kan? Bener ya? Pusing ya. Nah, ini loh, kita harus kenal mukjizat ini lebih lagi. Setiap kita pasti mengalami proses, saya mengalami proses, Pastor Musa juga mengalami proses, semua sudah ada prosesnya dewi-dewi. Ngomong mukjizat itu tadi sudah dijelaskan. Ngomong tentang kamu jadi orang Kristen, sudah mendarah daging tak terima dalam dirimu, wis aja ngaku orang Kristen wis. Semelok-melok tok awakmu wis. Hari ini kita dicerikan, hari ini kita dibawa. Sekali lagi bukan minteri, ya. Kita sama-sama. Tapi apa sih sama-sama membangun agar iman kita ini lebih kuat lagi. Nah, ya benar-benar kita ini menerima mukjizat yang benar-benar nyata. Ya. Untuk mengakhiri saya akan menceritakan satu kisah saja singkat tapi ada nyambungnya biar bisa memberikan kekuatan dalam firman ini. Ya, saya suka dengan mimbar ini luar biasa, mimbar sederhana. Ya, tidak neko-neko, nggak usah ngoyo sudah. Saya senang ini jadi melok-melok jadi semboyan saya bawa ke Malang ya, melok Gusti ojo ngoyo. Oh perlu digawe lagu kira-kira ya. Udah ya, ngono wis gak usah ngoyo ya, penting wis happy betul. Ya, untuk mengakhiri firman saya akan ceritakan ada seorang pasangan suami istri yang baru menikah. Dia istilahnya kontak di suatu tempat ya. Di suatu tempat dia biasa ngata-ngata perabotan ya. Perabotan makan ini taruh tengah yang dekat dengan jendela kaca yang bisa melihat mungkin sekelilingnya, tetangganya bahkan dilihat. Hari pertama dia melihat tetangganya, waduh cuci-cuci, yang nyeluk mama atau nyeluk apanya gitu. Delok entong kowe kula umbah-umbah karsi. Mosok umbah-umbah sik ngetel gitu. Warnanya bajunya kok wancet ae Pak, sang papanya ngomong mungkin gak punya mesin cuci, mungkin dibujak ya dimaklumi aja, betul enggak? Akhirnya terhenti perbincangan ini. Besoknya hari kedua tetangganya tetap umbah-umbah, cuci-cuci dan dilihat lagi, lupa pancet aja Pak. Sing rusuh lah umbah-umbah kaiso umbah-umbah pasangan muda-mudi nggak iso umbah-umbah koyo atau mungkin nggak kayak sabun nih, mungkin nggak dikasih deterjen. Singkat cerita, papanya ngomong, yo wis kalau deterjen, siapa tahu dia pasangan yang baru membentuk rumah tangga, ada ekonomi yang sangat biasa-biasa saja. Singkat cerita, disamperin sama istrinya ke rumahnya dan dikasih deterjen. Nah, dia bayangkan, wah ini pasti cuciannya bersih, betul tidak? Nah, akhirnya hari berikutnya tetap di meja makan, ngobrol dan dia lihat tetangganya cuci-cuci. Dan dia lagi, loh si pancet umbahane rusuh ngetel. Rusuh nemen iki. Wah, kira-kira iki deterjene didol. Sudah punya pikiran welek wis gak duwe mesin cuci, digawe deterjene didol dari. Itu hari Sabtu. Nah, esokan harinya di hari Minggu seorang suami libur seperti biasanya resik-resik omah, betul enggak? Wis ikut sapu-sapu, ngapalak kaca-kaca semua dibersihin semua sudah. Kaca-kaca jendela dibersihin semua, bersih semua sudah. Nah, keesokan harinya tetap duduk di meja makan dan dia melihat tetap yang dilakukan tetangganya umbah-umbah. Ya, tadi sudah terpikir ya, ngelek-ngelek sudah ya sampai gak ada mesin cuci, deterjennya didol, gak iso umbah-umbah ya, betul enggak? Nah, hari ini beda. Setelah dia lihat, wah, bersih Pak cuciannya Pak. Berarti saya tas tuku mesin cuci. Deterjennya yang kita kemarin kasih dipakai Pak berarti. Jawaban suaminya ternyata singkat aja. Kocokmu saya tas tak berseni. Nangkep ya?
Nangkep enggak? Orang longo aja, sing guyu berarti ngerti, sing guyu enggak ngerti. Ternyata kacanya enggak bersih, tapi pikirannya sudah jelek, sudah kayak risul-risul didol, gak kayak mesin cuci dan lain-lain. Padahal kocone dhewe elek. Cerita ini diambil hikmatnya ya, dibawa pulang ya. Wes gak usah ndelok koncone, gak usah ndelok lain-lainnya semua elek-elek. Fokus lurus tulus tanpa modus. Ya, fokusnya sama Tuhan sudah. Gak usah ngelek-ngelek koncone, gak usah ndelok sing enggak. Setuju ya? Nah, kiranya firman ini akan dibawa pulang untuk menjadi berkat yang terindah. Dan saya yakin dan percaya tempat ini sudah dilawat sama Roh Kudus. Kita sudah melakukan ibadah yang sejati. Saya tidak tahu motivasi pribadi lepas pribadi. Kiranya firman hari ini benar-benar membawa diri kita. Sudah kita benar-benar punya pikiran, perbuatan yang sudah sesuai firman Tuhan, enggak? Sudah mendarah daging, enggak? Cerita tadi sudah menguatkan enggak? Saya nggak tahu loh motivasi pribadi lepas pribadi. Hari ini saya yakin lawatan Roh Kudus ada di tempat ini. Saya nggak tahu semua pergumulan orang di tempat ini. Karena banyak orang di tempat ini saya nggak ngerti pergumulannya om, pergumulannya tante, pergumulannya yang di belakang sana saya nggak tahu. Tapi kalau kita benar-benar murni datang ke tempat ini, kita sudah melakukan ibadah yang sejati, kita sudah muji-muji seperti ini tadi, dan nyembah bersuka cita, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan bawa pulang untuk jadi rema, untuk kita renungkan, untuk kita lakukan. Yakin lawatan Roh Kudus akan hadir di tempat ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, saya undang WL untuk maju. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita memiliki iman yang sama, kita memiliki hati yang sama, percaya bahwa Tuhan Yesus sangat dahsyat, sangat luar biasa. Hari ini seorang gembala muda membawa kita semua ke tempat ini, bukan suatu kegiatan pengangguran seorang pastor Musa, tapi menjadi satu teladan. Karena apa? Firman sudah mendarah daging. Bukan saya sok dengan keadaan saya orang biasa. Saya bukan sok-sok waduh seragamnya wapi ini kira-kira 2 meter kebel kabeh, enggak. Tadi masuk tol pun ya kurang sana. Tapi saya yakin dibawa Tuhan ke sini untuk membawa misi Tuhan. Kiranya firman benar-benar ada di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Hari ini renungkan. Kita memiliki iman dan hati percaya sama Tuhan. Sekali lagi kita sudah melakukan ibadah yang sejati. Ini tibasaannya. Kita rasakan lawatan Roh Kudus pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulanmu, apapun sakitmu, apapun apa yang kamu rasakan sebagai pergumulan sangat-sangat berat, hari ini bawaan sama Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menolong selain Tuhan. Ayo bawa hatimu, bawa hatimu, fokuskan sama Tuhan, fokuskan sama Tuhan. Renungkan firman ini. Kita telah dibawa ke dalam ibadah yang sejati. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan hadir melawat pribadi, lepas pribadi, yang memiliki kerinduan yang sama untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau
Fokuskan sama Tuhan aja. Bawa pergumulanmu hari ini menghadap Tuhan. Rasakan lawatan Roh Kudus di tempat ini. Fokus sama Tuhan. Kau akan merasakan lawatan Roh Kudus akan melawat pribadi lepas pribadi. Pergumulan akan diangkat. Kau akan disembuhkan. Kau akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hal yang sia-sia. Dia akan turun, Roh Kudus akan turun melawat dirimu. Dia sudah bawa Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Terkhusus buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kami bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan, berdoa buat tempat ini Tuhan. Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Wujudkan mujizat terjadi tempat ini Tuhan, pertobatan terjadi tempat ini Tuhan. Kau lepaskan segala kepahitan di tempat ini Tuhan. Terkhusus juga Tuhan akan Kau pakai Tuhan
untuk memuliakan nama-Mu, agar sinar kemuliaan-Mu memanjat tempat ini. Tuhan, dengan tetap mengangkat tangan, hamba-Mu berserah Tuhan, buat gembala tempat ini, Pastor Musa Henry Tuhan, di usianya sangat muda Tuhan, Kau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat mulia dari-Mu Tuhan, dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Kiranya ibadah hari ini Tuhan akan bawa berkat yang luar biasa buat jemaat tempat ini. Terkhusus Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, dan kiranya akan menjadi berkat yang terindah untuk bawa pulang. Yang telah menerima firman, berkat terindah dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat pelayanannya Pak Wijaya. Pak Wijaya ini gerejanya masuk gang tengah kota Malang ya. Dan kanan kiri depan belakang itu ada masjid, ada musola, ada TPA, tapi di sana rukun ya. Jadi kalau pulang ibadah kemarin kita pelayanan di sana Buya bareng sama orang-orang yang pulang pengajian. Ya apa yo, itu malah bagus karena apa? Pesannya cuma satu, Ismail is coming home. Amin. Ismail pasti pulang ke rumah ya. Amin. Cuma sekarang masih beda rumah. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit pesan ketika beliau tadi menyampaikan ini, saudara tangkap baik-baik. Jadi kemarin itu saya diingatkan Tuhan. Jadi ada satu hal tentang domba. Jadi domba itu dia itu punya kelemahan. Binatang ini tuh punya kelemahan. Apa itu? Jarak penglihatannya itu pendek dibanding binatang yang lain. Jadi kalau burung rajawali dia bisa puluhan kilo melihat sasaran itu dengan jelas, kecuali domba. Domba itu jaraknya pandang paling cuma 3-5 meter. Karena itu paling sering binatang yang dimakan ular itu domba. Kenapa? Dia nggak ketok, dia nggak bisa lihat dengan jelas, tiba-tiba dicokot gitu. Itu domba. Karena itu Tuhan ngomong kita ini dombanya Tuhan. Nah, kenapa kita dombanya Tuhan? Karena Tuhan bicara satu hal, dombaku mendengarkan suaraku. Jadi dombanya Tuhan itu mendengar. Jadi kekristenan itu sebetulnya mendengar. Karena itu firman Tuhan ngomong apa? Iman muncul dari pendengaran. Pendengaran firman Kristus. Jadi kita tuh harus mendengar. Nah, domba itu kalau saudara pelajari di luar negeri, domba itu dia itu hanya bisa mendengar direction dari gembalanya yang nyuruh dia kemana, dia ngikut. Berdasar apa? Bukan berdasar penglihatan, berdasar dia mendengar. Jadi gembalanya ngomong jalan lurus, dia jalan. Dan kalau orang lain ngomong yang sama, dia tidak akan jalan. Kenapa? Karena dia hanya mendengarkan perintah gembalanya. Dia bisa membedakan antara ini suara gembalanya dengan ini suara orang lain. Sekalipun pakai pakaiannya gembala, jubahnya gembala dipinjam orang lain, disuruh yang sama, pakai tongkatnya sekalipun tidak akan bergerak. Itu domba. Nah, tadi Tuhan ingatkan ketika tadi terakhir tentang pengampunan. Saya mau cerita sedikit. Salah satu hal yang dilakukan oleh penggembala terutama di luar negeri yang mereka minggu domba itu adalah domba itu punya satu masalah ya, selain penglihatan. Masalahnya apa? Telinganya itu harus sering dibersihkan. Kalau tidak, maka akan ada lalat yang mengganggu telinganya. Nah, yang dilakukan oleh gembala-gembala itu apa? Yang dilakukan adalah telinga domba-dombanya itu diolesi minyak. Supaya apa? Supaya tidak ada lalat itu yang ganggu telinganya. Karena satu-satunya alat yang dipakai dombanya untuk dia bisa nurut sama gembalanya ya di telinganya itu, pendengaran. Jadi bayangkan kalau telinganya kena lalat terus, dirubung lalat itu kan ada tuh binatang. Kalau sapi itu kan tidak apa-apa, kalau sapi penglihatannya jelas. Kalau domba sudah tidak kelihatan, tapi telinganya diganggu oleh lalat, maka dia tidak akan bisa fokus mendengarkan gembalanya. Perintahnya kemana, dia tidak tahu. Karena itu gembala-gembala di luar negeri selalu mengolesi telinga dombanya itu dengan minyak. Tuhan tuh mengingatkan saya gini, bukankah hari-hari ini engkau ini harus diolesi minyak telinga saudara? Dan lalat itu apa? Saya terkejut tadi waktu saya ngecek tiba-tiba Tuhan bicara lalat. Kok lalat itu kok ganggu telinganya domba? Itu apa artinya lalat?
kalau saudara cek di Alkitab, Yesus itu pernah dikatai sama orang Farisi. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Betul nggak? Beelzebul itu adalah salah satu dari penghulu setan. Dan kalau saudara pelajari, arti Beelzebul adalah penguasa lalat. Dewa lalat. Apakah kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Lalat itu yang membisikkan sesuatu di telinga gereja Tuhan hari-hari. Kalau kamu salah mendengar, maka yang terjadi adalah kamu akan salah dalam hidupmu. Dan biasanya Beelzebul ini bisiki telinga domba-domba yang tidak diolesi minyak. Dengan cara apa? Nyebar kepahitan. Belum sering hari-hari ini ada orang pendeta A dengan pendeta B kepahitan. Kenapa? Diceritani sama pendeta C. Betul ya? Betul ya Bu Deni ya? Ada pendeta C ngomong sama Bu Deni. Oh, cedek pendeta kuwi gini. Bu Deni itu nggak ngerti saya. Tapi ketika suatu ketika di pasar ketemu saya, gara-gara Bu Deni sudah diceritani pendeta C, dia lihat saya menyingkir. Betul nggak? Sering tuh kayak begitu. Loh kenapa? Saya loh tahu utang rambayan Bu Deni. Dia itu bisa kepengaruh gara-gara kepahitan itu nular. Ada orang lain yang memberitakan sesuatu yang nggak benar. Beelzebul itu tadi, roh Beelzebul membuat Bu Deni akhirnya apa? Sedikit banyak jadi kepahitan sama saya. Saya loh nggak pernah peduli, nggak pernah melukai, ya toh, nggak pernah menyakiti. Tiba-tiba bisa begitu. Bukankah hari-hari ini gereja Tuhan pendeta-pendeta begitu semua? Kenapa? Kupingnya kelebon laler. Kasih tahu kanan kirimu, kupingmu dicureki semua. Jangan sampai ada spirit Beelzebul yang masuk ke telingamu. Kenapa? Hari-hari Tuhan ingatkan, semakin kau dipakai Tuhan, hari-hari ini kita mulai dibawa Tuhan naik. Tidak tahu sampai kapan, ya toh? Tuhan cuma ingatkan satu, telingamu harus tajam mendengar Tuhan. Jangan kamu bergerak karena kamu tuh pengen sesuatu diobong-obong sama orang lain. Saudara, kupingmu dikoroki orang lain, terus kamu mengambil tindakan yang salah. Ya. Jadi saya betul-betul hari-hari ini mendengar Tuhan sungguh-sungguh. Telingamu diurapi oleh Tuhan. Minta pengurapan dari Tuhan. Supaya apa? Setiap berita yang datang dalam hidup kita harus ada yang nyaring. Roh kita tuh harus bisa nyaring. Ini benar atau tidak. Kalau beritanya buruk sudah, itu pasti bukan dari Tuhan. Berita dari Tuhan selalu membawa kebaikan. Yang percaya katakan amin. Dia tidak mungkin ngomong yang buruk, betul tidak? Dan itu roh Beelzebul. Dan saya mau beritahu, dosa yang paling cepat nular itu kepahitan. Cekkan baik-baik. Si A benci dengan si B. Si A ketemu si C, kumpul terus. Tiba-tiba si C bisa membenci si B. Gara-gara apa? Kumpul sama si A. Dikoroi terus. Kepahitan itu nular. Makanya kalau saudara baca di Alkitab ada satu bintang di kitab Wahyu yang jatuh ke bumi, ke air, dan itu membuat seluruh dunia airnya jadi pahit. Nama bintang itu adalah Absinthus. Absinthus. Arti Absinthus apa? Kepahitan. Dan itu sepertiga penduduk bumi itu mengalami itu nanti. Jadi saya tidak heran spirit kepahitan dan Beelzebul ini jadi satu. Makanya jangan mudah pahit, jangan mudah kecewa hanya gara-gara dengar omongan orang. Ya. Dan Alkitab berkata orang itu punya kerugian besar ketika apa? Ketika dia mengambil keputusan yang salah karena dia salah mendengar. Jadi kita ini orang Kristen itu bukan penglihatan, saya. Walaupun ada orang yang punya karunia penglihatan, tapi basicnya firman Tuhan adalah bukan penglihatan. Domba itu mendengar suaraku, kata Tuhan. Jadi sebelum kau punya karunia penglihatan, mimpi, nubuatan segala macam, miliki satu saja yang paling dasar, mendengar. Ketika saudara mendengar Tuhan bicara, saudara melangkah, terjadi dalam hidup saudara. Amin. Jadi dikasih tahu lagi kanan kiri, awas laler. Iya, ini ngomong awas laler ya, jangan kepahitan sama orang lain ya. Nggak kenal, nggak ngerti terus tiba-tiba saudara bisa marah sama orang ya loh.
pahit, mecucu, petuk, mau salaman, itu kan sering terjadi di Caruban ya. Di Malang nggak ada ya. Gue nek pusatnya Malang tinggal ngomong. Tapi di sini masih banyak ya. Jadi waspada. Dan saudara tidak usah ikut-ikut pahit. Ingat ya, pohon yang tinggi itu anginnya kenceng. Sudah itu aja. Jadi saudara harus tahu, pohon yang tinggi anginnya kenceng. Nah, habis ini kan Pak Amos ngadakan KKR. Nah, kelihatannya anginnya ke sana. Iya loh, sekali-kali masuk anginnya rene terus, anginnya dari nyerang sana. Ya, oke. Tak umumkan sekalian. Besok Senin, Bapak Ibu sekalian yang punya anak kecil, ya toh, yang sekolah minggu diundang. Nanti kita akan melayani juga, bantu juga, karena di tempatnya Pak Lukas akan mengadakan KKR sekolah minggu. Tempatnya di gedung PGRI Kerajaan sini, ya, dekat lapangan, jam 4 sore, ya, jam 4 sore. Jadi saudara yang punya anak-anak, punya ponakan, diajak ke sana semua, sudah. Itu hari Senin. Hari Selasanya jam 9 pagi itu ada seminar hamba-hamba Tuhan. Tempatnya sama ya Pak ya? Sama, di gedung PGRI jam 9 pagi ya. Jadi yang saudara hamba Tuhan silakan datang ya. Hamba Tuhan kabeh. Pendeta hamba Tuhan. Nek pendeta ini tertentu. Hah? Oh, kalau jemaah ini Majelis Pak. Oke, majelis ya. Sorry gak denger apa? Majelis Pak Carik toh. Oh, Pak Carik toh. Oh, majelisnya mijet ya ini makan ya. Yes, pokoknya yang merasa hamba Tuhan, kalau misalnya saudara enggak ada titel enggak apa-apa, penting ngewain ngedum sego. Ya betul, enggak butuh tenaga kok. Enggak apa-apa. Itu yang adakan dulur dewi. Terus hari Selasanya jam 5 sorenya itu ada KKR kaum muda. Jadi cah nom disuruh ke sana. Sing lansia biar di sini dulu hari Selasa. Jadi tetap jemputan seperti biasa. Yang muda-muda, nah ini pasangan muda ke sana aja, enggak apa-apa. Jadi berasnya rakeh loh Pak maksudku. Hari Rabu, nah hari Rabu jam 5 sore ada KKR umum. Nah itu nanti kita yang di Banjarjeki tak sediakan jemputan sama. Jadi Innova sama punyanya Pak Joni nanti jemputan karena ibadahnya jam 5, jadi jemputannya jam 4. Siap-siap ya. Jam 4 sore hari Rebunya. Nanti saudara akan dijemput seperti biasa dibawa ke PGRI. Nah itu. Terus untuk besok Selasa di tempat kita jam 4 sore akan dilayani oleh Ibu Meliani Rim. Beliau ini adalah istri dari Revivalist Indonesia almarhum Pak Yeremia Rim. Jadi saudara akan diberkati Tuhan. Terus besok Rabu akan ada bagi-bagi rezeki dan wisata desa di Wono Asri. Ya waduk ya kayak ya. Waduk tapi orang gay nyemplung. Ya. Jadi waduk dan sekitarnya. Jadi kita bagi-bagi di tiap desa. Jadi tiap Rebu desanya ganti-ganti. Yang mau ikut silahkan daftar ke Mbak Ika. Tapi kumpulnya ke Banjir. Tidak ada jemputan ke rumah masalahnya. Ya. Yang mau ikut ya, ikut bagi-bagi. Jadi nanti saudara datang ke Banjir jam 2 atau setengah 3. Nanti jam 3 langsung berangkat naik mobil bagi di desa-desa. Ya, itu aja. Terus ada pengumuman lagi ya. Ya, oke. Itu aja pengumuman dari kita. Jangan lupa besok Senin, Selasa, Rabu. Jadi Senin setelah Minggu, Selasa pagi hamba Tuhan jam 9, Selasa sore kaum muda, dan Rebu sore umum. Semua nanti ke sana semua. Jadi yang biasa naik kendaraan sendiri langsung aja ke gedung PGRI Kerajaan dekat lapangan itu ya. Oke, kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini dan besok hari Selasa yang saudara hadir dapat kalung yok teko Cino ya, kalungi ya. Jadi dibawakan oleh-oleh itu sama Sieni ya. Besok Selasa ya. Selasa sore jam 4 sore itu loh maksudnya. Oke, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Habis ini kita makan-makan, saya minta Bu Deni. Nah, Bu Deni sudah 3 minggu atau 2 minggu absen ya. Ketemu anak cucu yang dari Amerika. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dan luar biasa. Sore hari ini kami diberkati Tuhan dengan luar biasa. Melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan kami semua yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Kami semua boleh bersuka cita menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan akan terus menuntun kami, menolong kami semua sampai tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menghibur kami, Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu menopang kami dalam setiap keadaan kami apapun. Terima kasih, kami akan pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita tinggal di kota Yerusalem baru. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu duduk saja, nanti ada yang bantu